Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32 mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Hari ini saya akan membahas materi tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan non-formal dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah melengkapi pendidikan sekolah dengan menyajikan beberapa mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang tidak termasuk dalam kurikulum sekolah, namun dibutuhkan oleh siswa dan masyarakat. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3. Pertama, pendidikan formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk dasar karakter dan nilai-nilai. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa jalur pendidikan sebagai wahana yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas jalur formal, non-formal, dan informal, di mana ketiga hal tersebut saling melengkapi dan memperkaya. Maka jelas sekali bahwa kita harus memahami dengan pentingnya jalur pendidikan yang diakui negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Pada sejarah pendidikan luar sekolah di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan, yaitu pendidikan luar sekolah dipraktikkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan di dalam masyarakat jauh sebelum muncul sistem sekolah formal. Yang kedua, pengakuan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengakuan resmi terhadap pendidikan luar sekolah. Dan yang ketiga, perkembangan modern. Layanan pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga negara tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, budaya, dan lingkungan. Ketika awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal, dan ketika Islam mulai menyebar, maka pendidikan Islam mulai memperluas. Waktu itu pendidikan yang diberikan sangat sederhana, dan ini merupakan awal dari sistem pendidikan formal berupa sekolah-sekolah agama. Sejalan dengan berkembangnya zaman dan pergantian kekuasaan di Indonesia, pendidikan Islam secara perlahan mulai menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan formal. Pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan.
Pendidikan ini merupakan terjemahan dari kata social education yang hadir di dunia bersamaan dengan adanya manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pengaruh pendidikan informal. Kegiatan yang terutama dilakukan di dalam keluarga akan menjadi akar dari pertumbuhan pendidikan di luar sekolah. Yang kedua, tradisi masyarakat. Masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat yang mendorong orang untuk belajar, berusaha, dan bekerja sama. Dan yang ketiga, pengaruh agama. Agama memotivasi masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang. Menurut Sulaiman Joseph, ada 5 penyebab munculnya pendidikan luar sekolah, yaitu kesejahteraan, kebutuhan pendidikan, keterbatasan sistem sekolah, sumber belajar yang memungkinkan, dan terakhir pengabaian pendidikan di luar sekolah. Sistem pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan informal. Awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal. Dan kedua, pengembangan wadah. Pendirian surau, langgar, musola, dan masjid sebagai tempat pengajaran selain pendidikan rumah. Dan yang ketiga, pendidikan formal. Perkembangan zaman membawa pendidikan Islam menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis. Sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan Islam. Pada awalnya, pendidikan dilakukan secara informal di rumah, kemudian berkembang ke surau dan masjid, hingga akhirnya menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis. Pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Banyak ahli yang telah mendefinisikan tentang pendidikan agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Marimba dalam bukunya Philosophy of Islamic Education. Pendidikan agama Islam berdasar pada tuntunan jasmani dan rohani menurut standar Islam. Sedangkan menurut Muhammad Arifin menyatakan, inti dari pendidikan agama Islam adalah upaya orang dewasa muslim yang berkomitmen untuk memimpin dan membimbing tumbuh kembang karakter anak didiknya melalui ajaran Islam secara maksimal. Pendidikan agama Islam di luar sekolah mempunyai tujuan tinggi, yaitu untuk membentuk kepribadian primer berdasarkan ajaran Islam, dan dalam proses pendidikan untuk membimbing dan menuntun menuju akhlak yang mulia. Pelaksanaannya pun diselenggarakan di luar sistem persekolahan. Pendidikan agama Islam luar sekolah merupakan suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah atau jalur non-formal yang diarahkan untuk mempersiapkan individu melalui pengajaran, bimbingan, dan latihan sehingga membentuk pola pikir dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Berbicara tentang pendidikan agama Islam merupakan pendidikan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beriman dan beramal, manusia yang mampu hidup bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan perilaku. Ada 3 dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Yang pertama, Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu merupakan landasan utama dalam pendidikan Islam. Kedua, iman dan takwa, yaitu untuk membangun manusia beriman dan bertakwa. Ketiga, kebahagiaan dunia akhirat, yaitu hidup sesuai dengan ajaran Islam yang diridhoi Allah. Dasar utama pendidikan Islam luar sekolah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya adalah untuk membangun manusia yang beriman, bertakwa, serta hidup dalam ajaran Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan.
ada beberapa bentuk pendidikan agama Islam di luar sekolah. Yang pertama, majelis taklim. Kegiatan dakwah Islam ini yang disampaikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab oleh ustadz atau kiai di hadapan para jamaahnya dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Kedua, pesantren kilat merupakan lembaga pendidikan luar sekolah untuk remaja yang berlangsung 1 atau 2 minggu, lebih tepat dikelompokkan sebagai pelatihan intensif nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, pendidikan berbasis masyarakat merupakan program belajar yang bernilai sosial dan bermakna bagi kehidupan peserta didik dalam berperan di masyarakat, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pendidikan agama Islam luar sekolah di Indonesia memiliki berbagai bentuk yang berkembang di masyarakat. Majelis taklim dan pesantren kilat merupakan bentuk yang populer dan terus berkembang hingga saat ini. Ada beberapa faktor pendukung pendidikan Islam luar sekolah. Pertama, teknologi yang sesuai. Kedua, wadah yang jelas. Ketiga, program bernilai sosial. Keempat, kepemilikan masyarakat. Dan terakhir, kemitraan organisasi. Beberapa faktor berperan penting dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Teknologi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Harus ada wadah yang statusnya jelas dan dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Program belajar harus bernilai sosial dan bermakna bagi kehidupan peserta didik. Selain itu, program belajar harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah untuk membangkitkan partisipasi. Aparat pendidikan luar sekolah juga perlu bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana dan pendukung program tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.